Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Siti Maskuna dan rekan saya Kevin. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian. Metode penelitian yaitu gambaran tahapan yang akan dilalui seorang peneliti dalam mendapatkan data yang diinginkan dan menarik sebuah kesimpulan. Kemudian, langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada menentukan topik dan desain eksperimen. Yang kedua, menentukan metode. Yang ketiga, menyusun kerangka peneliti. Yang keempat, menyusun laporan dan menyampaikan hasil peneliti. Kemudian ada pendekatan peneliti. Yang pertama, kualitatif, menggunakan wawancara mendalam, diskusi kelompok atau observasi untuk mendapatkan data deskriptif. Kemudian ada kuantitatif, yaitu memanfaatkan survei, kuesioner atau eksperimen untuk mendapatkan data numerik. Teknik pengambilan data, yang pertama ada wawancara, yaitu pengambilan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Yang kedua ada observasi, misalnya mengamati langsung fenomena atau perilaku subjek di lingkungan alami mereka. Yang ketiga ada studi literatur, yaitu pengumpulan data dari dokumen atau catatan yang sudah ada. Yang keempat ada angket, yaitu memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk diisi. Kemudian materi selanjutnya ada konsep dan variabel. Konsep adalah abstraksi yang terbentuk dari generalisasi fenomena tertentu, bersifat tidak langsung dapat diamati atau diukur. Kemudian ada variabel, merupakan aspek tertentu dari konsep yang dapat diamati atau diukur. Misalnya, tinggi badan adalah variabel dari konsep badan. Ada jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel kontinu memiliki nilai dalam kontinum, dapat berupa pecahan misalnya suku. Yang kedua, ada variabel diskrit, memiliki nilai bulat misalnya jumlah orang. Yang ketiga, ada variabel kategorikal, meliputi nominal. Yang keempat, ada variabel dependen, adalah variabel terpengaruh, misalnya prestasi belajar. Yang kelima, ada variabel aktif, dapat dimanipulasi dosis obat. Kerangka penelitian merupakan langkah kegiatan sistematis yang saling mendukung yang diperluas dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Proses penelitian ada 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan laporan. Desain penelitian meliputi desain tabel, desain instrumen, desain analisis, dan desain administrasi atau sistem laporan. Yang berikutnya yaitu tahapan penelitian. Penelitian mencakup beberapa langkah penting: mengidentifikasi dan merumuskan masalah, tinjauan literatur, merumuskan hipotesis, mengidentifikasi dan mengklasifikasi variabel, mengidentifikasi dan mengklasifikasi variabel, serta memilih atau mengembangkan alat pengepul data, dan menentukan sampel penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, menginterpretasikan hasil, dan menulis laporan penelitian. Yang berikutnya yaitu adalah jenis-jenis hipotesis. Berdasarkan fungsinya, hipotesis dibedakan menjadi 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis hubungan, dan hipotesis perbedaan. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian. Yang kedua yaitu hipotesis hubungan, yaitu memiliki hubungan antara 2 atau lebih dari variabel. Yang ketiga yaitu hipotesis perbedaan, yaitu perbedaan antara kelompok yang berlainan. Berdasarkan sifatnya, hipotesis dibedakan menjadi 3, yaitu hipotesis kerja, yaitu sesuai dengan penelitian. Yang kedua yaitu hipotesis nol, yang berlawanan dengan dugaan penelitian. Yang ketiga yaitu hipotesis statistik, yaitu dugaan besarnya parameter objek. Yang berikutnya yaitu kajian teori dan pengembangan kerangka pemikiran. Teori adalah perkumpulan
generalisasi sistematis untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena. Tipe-tipe teori. Tipe-tipe teorinya merupakan deduktif, yaitu dari hipotesis ke data. Yang kedua yaitu induktif, dari data ke teori. Yang ketiga yaitu fungsional, interaksi antara data dan teori. Yang berikutnya yaitu tingkatan teori. Tingkatan teori meliputi mikro yang berfokus pada individu atau kelompok kecil. Meso menghubungkan teori mikro dan makro, serta makro adalah menganalisis sistem sosial secara keseluruhan. Fokus teori, yaitu yang pertama substantif yang berkhusus untuk fenomena tertentu. Yang kedua yaitu formal, konseptual untuk generalisasi. Yang ketiga adalah middle range, yaitu kombinasi substantif dan formal. Kegunaan teori dalam penelitian yaitu menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis dan instrumen penelitian atau memperjelas ruang lingkup variabel dalam mendukung analisis hasil. Yang berikutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini dijelaskan dengan 3 kerangka, yaitu kerangka berpikir, model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Yang kedua yaitu kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu perlunya dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan interveni, maka juga